Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Saya doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Anak-anak, bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Ariat untuk membahas materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas pelajaran matematika. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa mohon bantuannya untuk dibantu subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Baik anak-anak, kita mulai saja dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajarannya di sini adalah menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan min dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan min dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Oke, A. Mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Oke, ini contohnya. Urutkan data berikut dari yang terkecil. Di sini ada 12, 14, 11, 8. Nah, data ini pokoknya acak anak-anak ya, tidak berurutan. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Langkah pertamanya kita urutkan data yang tidak urut ini atau yang acak ini dari yang terkecil. Nah, di sini yang paling kecil adalah angka 4, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini sudah berurutan datanya. Lalu dari data yang diurutan ini kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, apa hasilnya? Informasi yang didapat, nilai tertingginya adalah 21, nilai terendahnya adalah 4, dan ada 3 data dengan nilai 11 dan 14. Oke, cukup mudah ya anak-anak. Kita lanjut. B. Rata-rata hitung atau min. Min merupakan nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Min disebut juga rata atau rataan hitung. Untuk mencari nilai min data tunggal ini caranya cukup mudah sekali, yaitu kamu tinggal mengurutkan data yang ada apabila belum urut, mulai dari data terkecil hingga data terbesar. Setelah itu bisa langsung kamu jumlahkan masing-masing nilai dari data yang ada secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tinggal membagi hasil penjumlahan nilai data itu dengan banyaknya data yang ada. Dan rumus mencari min atau rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Oke, kita lanjut. B. Rata-rata hitung. Perhatikan ilustrasi untuk menentukan rata-rata hitung. Lihat ini anak-anak. Ini adalah diagram batang. Ini 4. Ini 1, ini 5, dan ini 6. Bagaimana cara agar dia rata seperti ini? Yaitu untuk membuat tinggi batang merata dapat ditentukan dengan perhitungan. Ya, kita jumlahkan tadi 4, 1, 5, 6. Kita jumlahkan menjadi 16 karena ada 4 data. Lalu dibagi 4, maka hasilnya 4. Nah, seperti inilah bentuk diagram batangnya, sudah rata-rata semua. Jadi seperti itu anak-anak ya, ini gambaran ilustrasinya saja. Dari data yang ada, bagaimana cara kita untuk mendapatkan nilai rata-rata hitungnya. Oke, kita lanjut. 1. Menentukan rata-rata dari daftar. Berikut ini data usia 10 siswa kelas 6. 6 dalam tahun, maksudnya ini dalam tahun 11 tahun. 11 tahun, 12 tahun, 12 tahun, 13, 12, 12, 12, 13, 11. Nah, ini ada 10 data. Bagaimana cara menentukan usia rata-rata dari data tersebut? Penyelesaiannya, kita jumlahkan 10 data tersebut. Lalu hasilnya kita bagi 10 karena jumlahnya ada 10 siswa. Nah, didapatlah 119. 119 dibagi 10. Maka hasilnya 11,9. Jadi rata-rata usia siswa kelas 6 adalah 11,9 tahun. Oke, cukup paham ya anak-anak? Mudah sekali, tinggal kalian jumlah lalu dibagi dengan banyaknya data. Lalu menentukan rata-rata dari tabel. Tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelas berikut. Kelas 1 ada 30 siswa. Kelas 2 32 siswa, kelas 3 31 siswa, kelas 4 31 siswa, kelas 5 32 siswa, kelas 6 30 siswa. Ya, kita lihat jumlah datanya ada 6 kelas. Lalu kita jumlah siswanya ini 186.
Banyak data sama dengan banyak kelas. Jadi banyak kelas ini sama dengan banyak data. Ya, ada 6. Nah, jumlahnya yang tadi, jumlah seluruh siswa yaitu 30 untuk kelas 1, 32, 31, 31, 32, 30 ini kita jumlah semua. Maka hasilnya 186. Lalu, nah, jumlah banyaknya data per banyak data. Jumlah banyak datanya 186, banyak datanya ada 6 kelas. Maka rata-ratanya 31 siswa ya, atau 31 orang. Jadi perhatikan anak-anak, di sini adalah banyak siswanya. Ini jumlah data, nah ini banyak data diambil dari 6 kelas. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut. Menentukan rata-rata dari tabel. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Oke, ini tentukan rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6. Ini adalah nilai ulangan matematika anak kelas 6. Nilai 6 ada 2 siswa. Nilai 7 ada 3 siswa. Nilai 8 ada 7 siswa. Nilai 9 ada 5 siswa. Nilai 10 ada 3 siswa. Lalu karena ini nilai dan ini banyak siswanya, ini enggak di jumlah yang seperti tadi. Ini harus kalian kali dulu. Yang dapat 6 ada 2 siswa, berarti 6 dikali 2, 12. Yang dapat nilai 7 ada 3 siswa, berarti 7 kali 3, 21. Yang dapat nilai 8 ada 7 siswa, 8 kali 7, 56. Yang dapat nilai 9 ada 5 siswa, 9 kali 5, 45. Yang dapat nilai 10 ada 3 siswa, 10 kali 3, 30. Lalu kita jumlah banyak siswanya. Nah, banyak siswanya adalah 20. Nah, banyak siswa ini adalah banyaknya data. Dan ini jumlah datanya. Dari 20 siswa, total jumlahnya adalah yang mendapatkan nilai itu total nilainya itu 164. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, 164 ini dari jumlah data dibagi banyak data. Di sini siswa ini adalah banyak data. Kalau tadi kan kelas banyak datanya tuh 6 kelas. Kalau ini banyak datanya 20 siswa. Dengan jumlah datanya dari hasil nilainya dikali siswa yang mendapatkan nilai tersebut dijumlah. Nah, ini jadi jumlah data 164. Lalu rata-ratanya 164 dibagi 20, hasilnya 8,2. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 adalah 8,2. Wow. 3. Menentukan rata-rata dari diagram batang. Oke, tentukan rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6. Nah, ini nilai, ini banyak siswa. Tadi dari tabel. Nah, sekarang dari diagram batang. Kita lihat. Ini nilainya di bawah 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di samping ini banyak siswanya. 0 berarti di sini 1, ini 2, berarti di sini 3, ini 4, ini 5, 6, di sini 7, di sini 8, 9, 10. Ya, anak-anak, karena ini kelipatan 2 dibuatnya berarti di tengahnya ini adalah angka ganjil. Oke, yang mendapat nilai 5 ini ada 9 siswa. Mendapat nilai 6 ada 7 siswa. Mendapat nilai 7 ada 10 siswa. Mendapat nilai 8 ada 5 siswa. Mendapat 9 ada 4 siswa. Dan mendapat 10 ada 1 siswa. Penyelesaiannya, tadi banyak datanya 9, 7, 10, 5, 4, 1. 9 ini didapat, yang mendapat nilai 5 ada 9 orang. Yang mendapat nilai 6 ada 7 orang. Yang mendapat nilai 7 10 orang. Ini 5, 4, 1. Nah, inilah yang banyak siswanya. Ini adalah banyak data, berarti 36. Datanya 36 siswa. Jumlah datanya kita kalikan 5 dikali 9 siswa tadi, 6 dikali 7, yang mendapat nilai 7 dikali 10 siswa, mendapat nilai 8 dikali 5 siswa, mendapat nilai 9 4 siswa, mendapat 10 1 siswa, dikali, lalu hasilnya 45 tambah 42 tambah 70 tambah 40 tambah 36 tambah 10, maka jumlahnya
243. Jadi rata-ratanya 243 dibagi 36. Maka hasilnya 6,75. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika kelas 6 adalah 6,75. Oke, keempat, menentukan rata-rata dari diagram garis. Tentukan rata-rata banyak penjumlahan mangga setiap jamnya. Oke, jam 12. Ya ini, maaf ya nih, bukan banyak siswa ya. Banyaknya mangga itu 15 mangga. Jam 1, 20 mangga. Jam 2, 20 mangga juga yang terjual. Jam 3 sore 30 mangga. Jam 4 sore 25 mangga. Oke. Ini pukul, ini mohon maaf anak-anak, ini bukan banyak siswa, lupa saya ganti. Ini adalah banyaknya mangga yang terjual. Oke, kita lanjut. Tentukan rata-rata banyak penjualan mangga setiap jamnya. Penyelesaiannya, banyaknya data ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Diambil 5 jam. Oke, jumlah datanya kita jumlahkan. Mangga yang terjual 15, 20, 20, 30, 25. Maka jumlahnya 110. Lalu rata-ratanya 110 dibagi 5. Jumlah data dibagi banyak data sama dengan rata-rata penjualan mangga setiap jamnya adalah 22 kg. Oke, mudah-mudahan paham anak-anak ya. Nanti diulang aja lagi ya. Kita lanjut ke contoh berikut. 5. Menentukan rata-rata dari diagram gambar. Data penjualan ikan lele di 5 warung. Warung 1, ya perhatikan nih gambar ikannya ada 2 jenis. Anak-anak, ada yang besar ada yang kecil. Yang besar ini mewakili 10 ekor. Yang kecil ini mewakili 5 ekor. Jadi warung 1 ini karena besar semua berarti 3 kali 10 berarti 30. Warung kedua yang besar ada 2 berarti 20 tambah 5 25 ekor. Warung ketiga 20 ekor. Warung keempat yang besar ada 3, yang kecil ada 1 berarti 30 tambah 5 35. Warung kelima yang besar 1 kecil 1 10 tambah 5 berarti 15. Bagaimana penyelesaiannya? Banyak datanya ada 5 karena ada 5 warung. Kita jumlah saja 30 ditambah 25 tambah 20 ditambah 35 ditambah 15 125 dibagi, ini jumlah datanya dibagi banyak datanya 5, 125 dibagi 5 sama dengan 25 ekor. Jadi rata-rata penjualannya ada 25 ekor dari 5 warung tersebut ya. Oke, anak-anak selesai sudah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komentar yang positif, dan share video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.